dapat dong balik. Nah, lu ini pakai sekali pakai. Iya. Lu berapa? Ngapain nih? Ini pakai botol tumbler gini ya, Mas? Gak mau, just gue males, dia cuma pakai ribuan, gampang. Itu buat sekarang, ntar jangka panjangnya gimana? Ah, nggak usah ribet jelasin. Emang gimana sih tuanya? Gue gak paham juga. Ya udah kalau lu mau tahu, lu saksikan dah video sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Di sini kami dari kelompok 16 dari mata kuliah aspek berkelanjutan dalam teknik mesin akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami dalam bentuk PowerPoint, yaitu dengan judul Analisis Pengaruh Penggunaan Tumbler terhadap Pengurangan Sampah Plastik di Lingkungan Kampus ITB dalam mendukung pencapaian kampus berkelanjutan. Di sini dapat diperkenalkan masing-masing untuk teman-teman sekalian. Yang pertama, Gen dari Mika, dan dilanjutkan sampai Ridwan. Perkenalkan, nama saya Mikael Amadeus dengan NIM 1312209. Saya Hanarisa Tania Adidana dengan NIM 131220079. Saya Muhammad Zikar Ar-Rahman dengan NIM 131221105. Saya Mahatma Ridwan Suryasa dengan NIM 131221117. Jadi di dalam presentasi kami untuk tugas besar ini terdiri dari 6 bab sebagai agenda dari presentasi. Yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua yaitu tinjauan pustaka, yang ketiga yaitu metodologi, 4 hasil dan pembahasan, 5 strategi dan rekomendasi, dan 6 kesimpulan dan saran. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari pemilihan terkait judul kami yaitu analisis terhadap sebuah sampah botol plastik dan penggunaan tumbler. Di sini kita bisa lihat bahwa permasalahan sampah plastik, khususnya dari botol plastik sekali pakai, merupakan isu lingkungan yang serius, termasuk di lingkungan kampus seperti ITB. Penggunaan plastik secara masif dapat berdampak buruk terhadap lingkungan dan berkontribusi pada emisi karbon. Salah satu solusi efektif dan sederhana yang dapat dilakukan adalah beralih ke penggunaan tumbler. Diharapkan mahasiswa dan civitas akademika memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku konsumsi menuju arah yang lebih berkelanjutan melalui dukungan kebijakan, fasilitas, dan edukasi untuk penggunaan tumbler di lingkungan kampus, sehingga dapat diharapkan secara signifikan mampu mengurangi timbulan sampah plastik dan juga mendukung tujuan keberlanjutan nasional maupun institusional. Kemudian dari latar belakang yang telah dibuat tadi, kami menciptakan rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, seberapa besar volume penggunaan botol minum plastik sekali pakai di lingkungan kampus ITB. Yang kedua yaitu bagaimana tingkat penggunaan tumbler di kalangan mahasiswa ITB. Yang ketiga, bagaimana upaya peningkatan fasilitas oleh ITB dalam mendukung penggunaan tumbler di kampus ITB dalam meminimalisir sampah yang dihasilkan. Dan yang keempat yaitu sejauh mana penggunaan tumbler dapat berkontribusi dalam mengurangi timbulan sampah plastik di lingkungan kampus ITB serta dampak negatif yang dapat diakibatkan. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui rasio penggunaan tumbler dibandingkan dengan botol minum plastik sekali pakai di kalangan mahasiswa ITB. Yang kedua, menganalisis dampak transisi menuju penggunaan tumbler dibandingkan botol minum plastik sekali pakai, khususnya terkait penggunaan sumber energi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga yaitu memberikan edukasi dan rekomendasi terkait manfaatnya untuk meningkatkan penggunaan tumbler sebagai strategi menuju keberlanjutan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Ada 4 hal yang akan dijelaskan. Jadi yang pertama itu ada konsep keberlanjutan sendiri atau sustainability, di mana sustainability ini merupakan pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Yang dimana terdapat 3 pilar. Yang pertama ada pilar lingkungan, yaitu mengurangi sampah plastik dapat mengurangi polusi tanah, air, dan udara. Lalu plastik berkontribusi pada emisi karbon di seluruh siklus hidupnya dan butuh waktu ratusan tahun untuk terurai di alam. Yang kedua ada pilar sosial, di mana mahasiswa dan sivitas akademik merupakan agen perubahan, juga edukasi dan kesadaran kolektif di kampus. Dan yang ketiga ada pilar ekonomi, di mana efisiensi biaya jangka panjang dan mendukung program Green Campus ITB.
Lalu implementasi Green Campus di ITB sendiri yaitu yang pertama integrasi prinsip keberlanjutan dalam aktivitas akademik dan operasional, yang kedua mendukung pencapaian SDGs, dan yang ketiga mendorong budaya konsumsi bertanggung jawab di kampus. Yang kedua, ada sampah plastik dan dampaknya. Permasalahan sampah plastik di Indonesia itu terdapat 3,2 juta ton per tahun menurut KLHK 2023, di mana plastik itu dia ringan, murah, dan kuat, sehingga konsumsinya itu masif. Lalu botol plastik sekali pakai merupakan kontributor utama di kampus. Lalu sampah plastik di lingkungan kampus ITB ini gimana? Pola konsumsi minuman kemasan tinggi di kampus, kayak di kantin, vending machine, dan yang lainnya. Dan sumber utamanya yaitu mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan, di mana dampaknya pencemaran tanah, air, dan mikroplastik yang akan menjadi rantai makanan. Lalu yang ketiga, ada peran tumbler sebagai solusi, di mana tumbler merupakan solusi paling praktis, karena dapat menggantikan botol plastik sekali pakai, mendukung budaya konsumsi berkelanjutan, dan merubah kebiasaan, di mana dampaknya eh, mengurangi sampah plastik jelasnya. Lalu ada life cycle analysis dari tumbler dengan botol plastik, di mana produksi tumbler itu eh, namun penggunaannya berulang sehingga dampak lingkungan secara total jauh lebih kecil. Juga mendukung upaya Green Campus dan efisiensi jangka panjang. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan dari tumbler. Keunggulannya dapat digunakan berulang kali, lalu lebih hemat dengan jangka yang panjang dan mendorong perilaku ramah lingkungan. Namun di sisi lain kekurangannya perlu perawatan agar lebih higienis karena harus dicuci terus dan harga awal yang lebih tinggi dibandingkan botol plastik. Nah, ini ada studi literatur yang kami gunakan, ada dari UI, Yulianti 2021, UGM, dan dari Bandung sendiri. Ya, untuk bab 3 metodologi, bab ini membahas strategi penelitian yang digunakan untuk mengungkap fenomena pengguna tumbler versus botol plastik sekali pakai di kampus ITB Ganesha. Penelitian ini memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh. Di dalamnya dijelaskan bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, serta tahapan penelitian yang digunakan. Semuanya dirangkum dalam bentuk flowchart yang informatif dan mudah dipahami. Oke, untuk pertama, metode pengumpulan data. Di sini ada data aktual dan data ideal. Data aktual sendiri terdiri dari survei mahasiswa ITB 2022 akan preferensi tumbler dengan botol plastik, yaitu metode kualitatif dan pemetaan lokasi pengisian ulang air minum di kampus. Dan juga data ideal, itu atau literatur, yakni energi produksi botol dan tumbler dan umur pemakaian tumbler. Asumsi tambahan digunakan untuk memperjelas fokus analisis. Untuk yang kedua, metode analisis ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu penentuan asumsi, penentuan kondisi ideal, perbandingan energi produksi, dan penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Lalu ke bab selanjutnya yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Bab ini menyajikan proses pengumpulan dan analisis data untuk menjawab tujuan utama penelitian. Fokus utamanya adalah membandingkan kebutuhan energi dalam produksi botol plastik sekali pakai versus tumbler. Diharapkan hasil dari bab ini memberikan gambaran yang jelas dan berbasis data mengenai efisiensi energi dari kedua pilihan. Untuk yang pertama, penentuan asumsi, yaitu ruang lingkup penelitian. Untuk mempermudah analisis, ditetapkan asumsi sebagai berikut. Yang pertama itu jenis cairan yang disimpan, yaitu air mineral dengan densitas 1000 kg per meter kubik. Yang kedua, botol plastik sekali pakai, yang dimana menggunakan bahan dari PET atau polyethylene terephthalate dengan ukuran 500 mili dan karakteristik ringan, kuat, transparan, dengan kelemahan tidak cocok untuk minuman panas. Dan yang ketiga, tumbler yang dianalisis menggunakan merek yang umum digunakan di mahasiswa pada umumnya, yaitu Tupperware dengan bahan polipropilen atau PP dengan ukuran 500 mili dan dengan karakteristik aman untuk minuman panas, kuat, dan ringan. Yang kedua, penentuan kondisi ideal analisis, yaitu kondisi ideal yang meliputi energi produksi botol plastik PET dan tumbler PP, batas pemakaian ulang botol PET, dan umur pakai tumbler berbahan polipropilen. Tujuannya untuk menentukan titik efisiensi penggunaan dari sisi konsumsi energi.
Nah, yang pertama itu ada PET dengan bahan polietilen tereftalat dengan isi air mineral dan dengan densitas 1000 kg per meter kubik, pemakaian ulang dengan maksimal asumsi 2 kali, dan resiko kesehatan yaitu BPA dapat larut setelah pemakaian berulang. Nah, dari energi produksi botol PET ini di, terdiri dari 2 tahapan, yaitu produksi PET resin pellets dan pembuatan botol atau injection dan blow mold. Yang ini masing-masing angkanya dapat dilihat sendiri. Jadi total energi produksi botol PET ini kira-kira sekitar 0,78 kWh per unit. Selanjutnya efisiensi penggunaan botol PET. Batas isi ulang itu 2 kali atau total sekitar 1000 mili. Maka berarti berdasarkan 0,78 kWh dibagi 1000 mili, maka dapat diasumsikan dapat angka sekitar 0,39 kWh per 500 mili. Artinya energi yang dibutuhkan untuk mengonsumsi 500 ml air adalah sekitar 0,39 kWh. Selanjutnya ada PP atau tumbler atau polipropilen yang biasa digunakan sebagai material pada tumbler. Ini tuh umur pakai idealnya bisa lebih dari 100 kali pemakaian, bahkan lebih, eh, dengan berat sekitar 0,3 kg per unit atau sekitar 500 mili, di mana aman untuk air panas dan lebih awet dibandingkan PET. Nah, energi produksi dari tumbler PP sendiri ini juga terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama tahap produksi resin polipropilen dan tahap kedua injection molding. Berdasarkan angka-angka tersebut, maka didapatkan total energi produksi tumbler sekitar 6,731 kWh per unit. Selanjutnya bisa kita lihat juga efisiensi tumbler itu dengan pemakaian lebih dari 100 kali, maka penggunaan kWh-nya per 500 ml air itu ada di sekitar 0,067. Jadi dapat didapatkan kesimpulan awal bahwa tumbler lebih efisien secara energi jika digunakan minimal 18 kali. Nah, ini ringkasan dari perbandingan energi yang tadi. Bisa dilihat tumbler unggul secara energi dalam jangka panjang. Dan ini adalah perbandingan energi yang dibutuhkan. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan untuk masing-masing energi yang dibutuhkan buat masing-masing jenis wadah, kita bandingkan rasio energinya untuk baik itu untuk PET maupun untuk tumbler. Di sini dapat dilihat bahwa perbandingan konsumsi energi untuk PET dan tumbler itu sekitar 0,39 dibanding 6,731, yaitu ketika kita sederhanakan itu sekitar 1:17,25. Sehingga bisa dikatakan bahwa energi produksi buat satu tumbler itu sama dengan energi produksi buat 17,25 botol PET. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tumbler itu bakal mulai hemat energi dibanding botol PET apabila penggunaan tumbler itu melebihi dari 18 kali. Ini merupakan titik impas energi atau disebut sebagai energi break-even point. Next. Contoh lain adalah simulasi pemakaian 100 kali, yaitu usia yang diperkirakan tumbler itu bisa uh, memadai. Jika kebutuhan hidrasinya 500 ml setiap pengisian dan dilakukan selama 100 kali, maka kita dapat lihat energi total yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk baik itu tumbler maupun PET. Untuk tumbler sendiri, seperti yang dikatakan di awal, di mana memiliki usia lebih dari 100 kali pemakaian, maka energi totalnya untuk 100 kali pemakaian adalah 6,731 kWh. Sedangkan untuk botol PET, di mana untuk setiap 500 ml itu sekitar 0,39 kWh, maka dibutuhkan 39 kWh total energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan botol PET sesuai kebutuhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penghematan energi yang dibutuhkan ketika kita menggunakan tumbler dibandingkan botol PET adalah sekitar 32,269 kWh. Akibat energi yang lebih hemat, ini berdampak terhadap emisi karbonnya, di mana dengan asumsi bahwa 1 kWh menghasilkan 0,85 kg emisi karbon, maka emisi yang kita kurangin, yang kita minimalisir, itu sekitar 27,43 kg emisi karbon. Dan sampah yang kita minimalisir juga sekitar 50 botol plastik berbahan PET sekali pakai. Hal ini sama aja dengan menyelamatkan lebih dari 1 pohon dewasa selama setahun. Next.
4 adalah kondisi fasilitas yang tersedia di kampus ITB Ganesha dan mewujudkan transisi Tumblr. Transisi yang kita harapkan untuk menuju penggunaan Tumblr itu butuh dukungan secara infrastrukturnya. Kunci keberhasilannya ada 2, yaitu ketersediaan tempat isi ulang Tumblr dan juga kemudahan akses di lingkungan kampus. Tujuannya untuk memastikan bahwa mahasiswa maupun masyarakat kampus bisa mengadopsi kebiasaan minum berkelanjutan secara praktis dan konsisten melalui penggunaan Tumblr. Untuk saat ini, yang terdata, fasilitas yang tersedia di ITB Ganesha untuk pengisian ulang air minum sebagai berikut. Untuk di gedung FTM di ITB sendiri, ada perkiraan sekitar 5 titik pengisian ulang, dan di gedung Aptek 5 ada sekitar 1 titik pengisian ulang. Di sini baik untuk dan telah terdistribusi secara strategis, dekat dengan perkuliahan dan tempat mahasiswa beraktivitas. Fasilitas ini menunjukkan bahwa adanya komitmen dari ITB untuk mendukung gerakan Green Campus atau kampus berkelanjutan. Bukti nyata lain terkait survei mahasiswa ITB, berdasarkan survei yang kami berikan kepada masyarakat kampus, khususnya kepada mahasiswa teknik mesin 2022, terdapat jawaban bahwa 15 dari 16 responden telah menggunakan Tumblr untuk kehidupan sehari-harinya, dan hanya 1 orang yang masih membeli air kemasan di kantin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik mesin 2022, sudah bertransisi ke Tumblr dan berusaha mewujudkan kampus berkelanjutan. Next. Dari survei yang kami lakukan, ada dua pihak. Yang pertama adalah pihak yang memilih Tumblr. Alasan mereka kenapa mereka memilih Tumblr sebagai preferensi mereka ada 3, yaitu buat menghemat biaya minuman harian, mengurangi sampah plastik, dan juga lebih aman dan tahan lama. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa saat ini, khususnya mahasiswa teknik mesin 2022, telah mulai memiliki kesadaran diri terhadap lingkungan dan bumi. Namun masih ada tantangan yang dihadapi, yaitu di mana salah satu dari 16 responden itu masih menggunakan botol plastik yang dijual di kantin. Alasannya adalah karena dia masih memiliki kemalasan buat mencuci tumblernya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa butuh dilakukannya 2 hal, yaitu yang pertama, ada kampanye maupun tentang kenyamanan dan efisiensi. Dan yang kedua, itu dilakukannya penyediaan fasilitas pencucian tumbler cepat dan sederhana untuk meminimalisir mereka yang memang memiliki kemalasan terhadap pencucian tumbler mereka. Next. Oke, jadi untuk bab 5 yaitu strategi dan rekomendasi dapat kita lihat berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah diberikan dari tinjauan pustaka kemudian sampai dengan metodologi bahwa penggunaan tabler meningkatkan efisiensi dan juga dapat mengurangi emisi karbon serta penggunaan energinya pun juga lebih sedikit dibandingkan menggunakan botol sekali pakai. Itu kegiatan pencerdasan dan peningkatan kesadaran kepada masyarakat kampus terhadap pentingnya transmisi menuju penggunaan tumbler dengan tujuan mencapai kampus berkelanjutan. Dan strategi yang ketiga yaitu perlahan menerapkan larangan untuk menjual botol plastik minum wadah sekali pakai untuk air mineral di kantin-kantin yang berada di wilayah ITB. Dan berikut adalah kesimpulan kami, yaitu melalui analisa yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio mahasiswa yang menggunakan tumbler dengan botol plastik minum sekali pakai, khususnya untuk mahasiswa teknik mesin angkatan 2022, adalah 15:1. 2, dengan batasan pemakaian sebanyak 100 kali, penggunaan tumbler akan menyebabkan terjadinya pengurangan energi yang dibutuhkan, yaitu sebesar 32,269 kWh dan emisi karbon sebesar 27,4278 kg. Dan yang ketiga, yaitu strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung transisi ini adalah yang pertama, yaitu perbanyak penyebaran lokasi pengisian ulang di ITB Ganesha, memberikan pencerdasan dan peningkatan kesadaran diri terkait dampak positif ketika kita mentransisikan dari wadah botol plastik
yaitu menjadi tumbler, dan yang terakhir adalah penerapan larangan penjualan botol minum air mineral sekali pakai di kantin-kantin yang tersebar di ITB. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan untuk merancang dan menyusun laporan serta PowerPoint yang hari ini kami presentasikan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.